Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariana. Saya berasal dari kelas A, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Galuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan fotosintesis dan respirasi. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan fotosintesis dan respirasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis dan juga respirasi itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengertian fotosintesis dan juga respirasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses biokimia baik pada tanaman ataupun tumbuhan dengan mengubah senyawa air dan juga karbon dioksida dengan menggunakan bantuan cahaya, baik cahaya dari matahari ataupun energi dari sumber cahaya lainnya, untuk menghasilkan makanan yang berupa gula ataupun karbohidrat, juga berupa oksigen. Nah, mungkin ini sebagai ilustrasi ataupun gambar ya untuk proses fotosintesis sendiri. Di situ ada tanaman yang membutuhkan energi cahaya ya, baik itu dari cahaya matahari ataupun sumber cahaya lainnya, untuk mengubah senyawa sederhana berupa karbon dioksida dan juga air untuk diubah menjadi makanan ya yang berupa glukosa ataupun gula ataupun karbohidrat, dan juga diubah menjadi oksigen. Sehingga dari pengertian di atas dan juga gambar ilustrasi di samping dapat diketahui untuk reaksi fotosintesis sendiri, yakni 6CO2, artinya ada 6 molekul karbon bersama dengan 6 molekul H2O yakni air, menggunakan energi cahaya untuk mengubahnya menjadi makanan yang berupa C6H12O6, yaitu glukosa ataupun karbohidrat, dan juga 6CO2 yakni 6 molekul oksigen. Nah, fotosintesis sendiri terjadi khususnya pada makhluk hidup yang memiliki senyawa ataupun zat klorofil, artinya memiliki senyawa zat hijau daun ya. Nah, zat klorofil ini hanya sebagian besar atau mayoritas terdapat pada tumbuhan ataupun tanaman, dan minoritas ya ataupun ada juga sebagian kecil terdapat pada sebagian bakteri ya. Nah, khusus di tanaman sendiri terjadinya fotosintesis itu pada organel sel yang disebut dengan kloroplas. Nah, kloroplas ini mengandung zat klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari, sehingga pada jaringan palisade fotosintesis dapat dilakukan secara maksimal. Nah, mungkin itu untuk penjelasan mengenai fotosintesis. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan respirasi? Nah, respirasi merupakan proses di mana makhluk hidup ya, seluruh makhluk hidup mengkonversikan gula ataupun karbohidrat dan juga oksigen menjadi senyawa sederhana berupa air dan juga karbon dioksida, yakni tujuannya untuk menghasilkan energi bagi makhluk hidup tersebut. Nah, dapat dilihat untuk proses respirasi sendiri secara sederhana pada suatu tanaman ataupun tumbuhan ya. Ini contohnya karbon dioksida ya dihasilkan dari pemecahan molekul oksigen ya, baik itu ada di daun ataupun di akar sendiri ataupun di seluruh bagian tanaman. Nah, selanjutnya dari pengertian dan juga ilustrasi di samping, tercipta reaksi respirasi yakni C6H12O6 yakni glukosa ya ditambah ataupun oksigen dan juga oksigen itu diubah menjadi karbon dioksida atau dipecah menjadi karbon dioksida dan juga air, sehingga dari pemecahan tersebut menghasilkan energi. Nah, ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis. Nah, respirasi ini bisa disebut dengan proses pertukaran gas ataupun kalau istilah ilmu pengetahuannya yakni pernafasan ya. Karena di sini terjadi proses pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen ya. Nah,
Respirasi sendiri khususnya pada tumbuhan ya ataupun tanaman terjadi pada organel sel yang disebut dengan mitokondria ya. Selanjutnya terdapat jenis-jenis respirasi. Yang pertama ada respirasi aerob dan yang kedua ada respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob sendiri yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, jadi memerlukan banyak oksigen. Penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida dan juga uap air. Sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Nah, dalam artian masih memerlukan oksigen meskipun dalam jumlah kecil, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap ya. Respirasi ini jarang terjadi hanya dalam keadaan khusus ya. Tadi juga saya katakan bahwa ketika keadaan di sekitar tanaman ataupun tumbuhan oksigennya sedikit ya ataupun mengandung oksigen sedikit, maka akan dilakukan respirasi anaerob meskipun nanti hasil ataupun energi yang dihasilkan dari respirasi anaerob ini hanya sedikit ya. Nah, dari deskripsi ataupun penjelasan mengenai fotosintesis dan juga respirasi sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan ya dari fotosintesis dan juga proses respirasi itu umumnya pada tumbuhan ya. Nah, di sini kita dapat lihat pada tabel yang ada ya. Ini untuk proses fotosintesis menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen ke udara ya. Jadi mengubah karbon dioksida menjadi oksigen ya. Sedangkan respirasi menyerap oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara ya. Kalau tadi fotosintesis mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, sebaliknya ya, oksigen kalau respirasi oksigen diubah menjadi karbon dioksida. Untuk perbedaan selanjutnya yakni fotosintesis menyerap energi matahari ataupun energi cahaya untuk menghasilkan zat makanan ataupun glukosa ya, berupa glukosa ataupun karbohidrat. Nah, sedangkan respirasi menggunakan zat glukosa ya atau zat makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis untuk menghasilkan energi. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi fotosintesis menyerap atau membutuhkan energi untuk menghasilkan makanan, sebaliknya dengan respirasi menggunakan makanan ya untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, untuk fotosintesis hanya dilakukan pada makhluk yang berklorofil ya. Tadi juga saya katakan fotosintesis hanya terjadi pada makhluk hidup yang memiliki zat hijau daun ya. Mayoritas pada jenis ataupun pada tumbuhan ya ataupun tanaman, juga sebagian kecil ada juga pada sebagian bakteri ya. Selanjutnya untuk proses respirasi itu mencakup seluruh makhluk hidup ya, termasuk manusia, tumbuhan, hewan dan juga mikroorganisme lainnya. Selanjutnya untuk fotosintesis memerlukan cahaya ya, baik itu cahaya matahari ataupun sumber cahaya lainnya. Jadi fotosintesis tidak hanya terjadi pada siang hari saja, malam hari juga bisa, asalkan ada cahaya yang menyinari ataupun memberikan energi cahaya kepada tanaman untuk melakukan fotosintesis. Tapi umumnya ya untuk fotosintesis sendiri pada tanaman itu terjadi pada siang hari ya, karena energi matahari lebih kuat daripada sumber cahaya lainnya ya. Selanjutnya sedangkan untuk respirasi ya, proses respirasi tidak memerlukan cahaya asalkan beberapa faktor, yakni adanya zat makanan ya dan juga oksigen yang tersedia sehingga akan terjadi proses respirasi. Selanjutnya fotosintesis itu terjadi di dalam organel sel yang bernama kloroflas ya, yang terdapat adanya zat klorofil. Sedangkan respirasi itu terjadi di organel sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, mungkin itu kesimpulan untuk perbedaan dari fotosintesis dan respirasi ya.
Selanjutnya dari perbedaan, apakah ada persamaan di antara keduanya? Ya pastinya kan. Sebeda-bedanya sesuatu pasti memiliki persamaan di antara keduanya. Nah, termasuk persamaan dari proses fotosintesis dan juga proses respirasi. Di sini adalah ilustrasi dapat kita ketahui bahwa persamaan dari kedua proses ini yakni sama-sama melibatkan pertukaran gas ya di dalam sel, yakni ada yang membutuhkan oksigen, ada yang membutuhkan karbon dioksida, ada yang menghasilkan oksigen, dan ada juga yang menghasilkan karbon dioksida ya. Ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.